Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi hari ini seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman semua. Nah, ini gunsal yang kemarin istirahat cabut ekor sama cabut sayap ya, cuma materinya masih nggak mau ngunci. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin bersama Suhu Andri Uban. Gimana kabarnya Suhu? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini sambil santai mau berbagi buat teman-teman semua, yaitu pembahasan mengenai pleci jantan tapi nggak ngeriwik, dan gimana cara memancing pleci jantan agar mau ngeriwik. Karena kan banyak orang yang merasa plecinya jantan dengan beberapa faktor, tapi kemudian dia nggak mau ngeriwik. Nah, jadi hari ini biar Suhu Andri Uban yang menjelaskan secara langsung gimana prosesnya, apa kendalanya. Monggo dipersilahkan. Jadi pleci jantan nggak mau ngeriwik, sebetulnya pleci jantan pasti ngeriwik ya, dan nggak harus nunggu mapan, harus nunggu apa ya, nggak harus nunggu mapan, nggak harus birahi tinggi. Yang penting kalau jantan dia selama sehat dia ngeriwik. Nah, cuma mungkin ada beberapa faktor yang bikin dia nggak ngeriwik, yaitu salah satunya biasanya kan ini yang dari omyokan, baik dari omyokan ataupun dapat mikat. Yang jelas pleci masih bahan, nggak dites buat terapi memastikan jantan atau betina kan dengan mengeriwik. Nah, adapun postur yang mungkin kepala besar, terus ekor panjang, fan berbentuk V, itu seperti jantan, terus juga nggak mau ngeriwik. Biasanya jantan yang nggak mau ngeriwik ada beberapa faktor. Yang pertama, setelah dari omyokan, yaitu dia dapat dari pulut itu, atau mungkin pas nangkapnya ekor sama bulu sayapnya habis. Jadi ekornya habis, bulu sayap habis, itu juga bisa menghambat dia nggak mau ngeriwik. Nah, adapun beberapa mungkin punya teman-teman di rumah ada yang tetap ngeriwik walaupun ekor dicabut. Itu permasalahannya ketika si ekor dicabut itu, kalau misalnya masih mau ngeriwik, kondisi tubuh dia masih fit. Nah, cuma kebanyakan kalau untuk burung bahan itu ketika dicabut ekor sama bulu itu dia nggak bakalan mau ngeriwik, jadi dia drop kondisinya. Dan kalau masalah kondisi fisik kayak kemarin juga gunsal yang itu juga bunyi terus dia, jadi gunsal yang itu juga tetap mau ngeriwik, nggak mau drop dia walaupun dicabut ekor sama sayap, jadi tetap mau ngeriwik. Nah, itu masalah daya tahan tubuh, jadi dia kuat. Nah, dan kebanyakan dia ngedrop nggak mau ngeriwik. Kemudian lihat kondisinya murung atau enggak, biasanya dia kurang fit. Dari omyokan itu kan burung yang masih bahan kebanyakan yang belum ngepur, jadi masih makan buah, terus juga masih makan kroto atau ulet Hongkong. Nah, dan yang mana di dalam omyokan itu burung pleci bukan cuma satu, jadi burung pleci banyak, jadi rebutan pakan dia nggak kebagian pakan. Nah, jadi harus dilihat dulu kalau dia ngembung, kondisinya ya dikasih kroto dulu agak banyakan, kasih pisang biar dia makan, biar dia fit, biar dia sehat. Nah, kalau untuk terapi ngeriwik sebetulnya nggak perlu nunggu dia ngepur total, yang penting dia sehat. Jadi kalau badan dia sehat, fit, tinggal nah dia bisa. Nah, kemudian kalau misalnya rontok bulu nggak ngembung, nggak, dia sehat berarti gerak aktif. Nah, tinggal di terapi. Jadi gimana cara terapinya, yaitu burung dipisah dari burung lain, jadi dari pleci lain harus dipisah, jangan di koloni. Nah, kalau misalnya di koloni jarang mau ngeriwik. Nah, kalau di koloni dijejer seperti ini, satu sama satu dijejer, dia nggak bakalan mau ngeriwik karena dia masih bahan ya. Pleci ini kan jenis burung koloni. Nah, jadi jangan dijejer, itu dipisah jauh. Nah, jadi dipisah jauh
dari satu pleci sama pleci lain, atau juga jauh dari burung lain. Jadi dipisah jauh di tempat yang nggak banyak aktivitas manusia. Jadi jangan taruh di pinggir jalan, jangan taruh di bawah tanah juga, karena ketika di pinggir jalan banyak orang lalu lalang, dia takut sama orang. Jadi dia takut, nggak mau ngeriwik. Nah kalau ditaruh di tanah juga, karena percibaan dia nggak ngerasa nyaman. Kalau ditaruh di bawah, taruh di tanah, dia pasti nggak nyaman, kemudian dia nggak bakalan mau ngeriwik. Nah jadi taruhnya jangan taruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah, dia nggak mau ngeriwik karena dia ngerasa nggak nyaman juga. Nah tergantung yang sekiranya merasa dia nyaman, kemudian setelin suara terapi secara kenceng. Nah jadi suara terapinya tinggal pilih di deskripsi bawah, atau dicari lain, cari suara-suara yang berisik, suaranya kenceng, kemudian diamatin dari jauh. Nah kalau kita hanya ngamatinya dari deket, ya dia takut sama kita karena dia kan belum adaptasi sama kita. Nah jadi tinggal kita amatin dia dari jauh, kita perhatiin dari jauh, kemudian kalau dia jantan, dia pasti mau ngeriwik. Jadi seperti itu, dia konsisten aja. Kalau misalnya masih nggak mau ngeriwik, ganti terapinya. Bisa jadi terapinya nggak cocok, atau pindah tempatnya. Lakukan selama 1 jam atau setengah jam. Jadi tunggu, dilihatin. Kalau misalnya udah nggak mau ngeriwik, ambil, gak usah dipaksain. Lakuin lagi siang atau juga sore atau besoknya lagi. Untuk adaptasi pleci nggak bakalan lebih dari 3 hari selama dia sehat. Cuma saya sering pastikan, sering bilang, kasih jangka waktunya 1 minggu. Nah jadi kasih jangka waktu 1 minggu buat kan dia ngeriwik. Kalau misalnya dia masih nggak mau ngeriwik, ya udah berarti dia betina, walaupun fan menonjol atau gimana juga. Nah kalau misalnya udah seperti tadi dilakuin terus tiba-tiba masih nggak ngeriwik, gimana itu? Nah kalau udah dilakuin seperti tadi, ya udah kita lakuin segala macam tapi dia masih nggak mau ngeriwik, ya betina. Soalnya kalau jantan ya pasti ngeriwik, nggak bakalan nggak ngeriwik, kan nggak mungkin juga harus nunggu bertelur. Nah terus kalau misalnya ini buat ngeplongin suara gimana? Kalau suara kan ada tuh yang suara pleci, suaranya kecil, terus juga volumenya lah ya. Jadi walaupun dia udah ngotot tapi dia suaranya masih kecil, gimana ya? Kalau buat itu ya nanti lagi lihat sesi durasinya. Jadi kan udah banyak juga video dibikinin di kolom komentar, tinggal dilihat aja video-video lainnya. Nah jadi itu tadi yang dijelasin sama Suhu Andri Uban. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat Sleman dan juga buat para suhu, para master. Mohon dikoreksinya apabila ada kesalahan, jangan sungkan untuk disampaikan. Nah jadi terima kasih buat Suhu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.